Suku Pygmy, penjaga hutan hujan Afrika yang misterius. Suku Pygmy adalah sebutan umum bagi kelompok-kelompok masyarakat adat yang mendiami hutan hujan Afrika Tengah. Mereka dikenal karena postur tubuh yang relatif lebih pendek dibanding rata-rata populasi dunia, serta gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada alam. Namun, di balik stereotip tersebut, suku Pygmy memiliki budaya yang kaya, sistem sosial yang unik, dan pengetahuan hutan yang luar biasa mendalam. Kelompok Pygmy tersebar di beberapa negara Afrika, seperti Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Kamerun, Rwanda, dan Uganda. Di antara kelompok yang paling dikenal adalah Mbuti, Aka, Baka, dan Twa. Masing-masing memiliki bahasa dan adat istiadat berbeda, meskipun cara hidup mereka memiliki banyak kesamaan. Bagi komunitas Pygmy seperti Mbuti, Aka, dan Baka, hutan hujan Afrika Tengah bukan sekadar tempat tinggal. Hutan adalah rumah, sekolah, apotek, pasar, sekaligus ruang suci. Di sanalah identitas mereka tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hutan sebagai sumber kehidupan. Sejak kecil, anak-anak Pygmy telah diajarkan cara memahami bahasa alam. Mereka belajar mengenali suara burung sebagai penanda keberadaan hewan buruan, membedakan jejak kaki di tanah lembab, serta membaca perubahan angin dan musim. Pengetahuan ini bukan teori tertulis, melainkan hasil pengalaman panjang yang diwariskan secara lisan. Sebagai pemburu dan peramu, mereka menggantungkan hidup pada hasil hutan, madu liar yang dipanen dari pohon tinggi dengan teknik tradisional, buah-buahan dan umbi-umbian yang tumbuh alami tanpa dibudidayakan, hewan kecil yang diburu menggunakan jaring kolektif, tombak, atau busur. Perburuan sering dilakukan secara berkelompok, terutama pada komunitas Aka dan Mbuti yang terkenal dengan teknik berburu menggunakan jaring panjang. Aktivitas ini bukan hanya soal mencari makanan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Pengetahuan ekologis yang mendalam. Hubungan mereka dengan hutan sangat intim. Mereka mengetahui tanaman mana yang dapat menyembuhkan demam, luka, atau gigitan serangga. Mereka memahami siklus migrasi hewan dan kapan waktu terbaik untuk berburu tanpa merusak populasi. Pengetahuan ekologis ini menjadikan mereka salah satu komunitas dengan pemahaman hutan tropis paling mendalam di dunia. Tanpa alat modern, mereka mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang. Hutan sebagai ibu yang sakral. Bagi masyarakat Mbuti yang tinggal di hutan Ituri, hutan sering dianggap sebagai ibu yang memberi kehidupan dan perlindungan. Ketika terjadi masalah dalam komunitas, seperti konflik atau hasil burungan yang sedikit, mereka melakukan ritual dan nyanyian untuk membangunkan hutan, memohon keseimbangan kembali. Musik dan nyanyian ritual menjadi bagian penting dari spiritualitas mereka. Suara polifoni khas Pygmy menggema di antara pepohonan, seakan menyatu dengan suara alam. Dalam kepercayaan mereka, manusia bukan penguasa hutan, melainkan bagian kecil dari ekosistem yang harus hidup selaras. Harmoni yang rapuh. Namun kehidupan yang menyatu dengan hutan kini menghadapi ancaman serius. Deforestasi, eksploitasi kayu, dan konflik wilayah membuat banyak komunitas Pygmy kehilangan akses terhadap tanah leluhur mereka. Ketika hutan hilang, bukan hanya sumber makanan yang musnah, tetapi juga identitas dan sistem pengetahuan yang telah bertahan ribuan tahun. Kehidupan suku Pygmy mengajarkan satu hal penting. Manusia dapat hidup cukup tanpa merusak alam. Di tengah krisis lingkungan global kini, cara hidup mereka menjadi cermin bahwa harmoni dengan alam bukanlah konsep utopis, melainkan kenyataan yang telah lama dipraktikkan. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan komunitas Pygmy, seperti Mbuti, Aka, dan Baka, adalah struktur sosial mereka yang relatif egaliter. Di tengah dunia yang sering diwarnai oleh stratifikasi sosial dan perebutan kekuasaan, masyarakat Pygmy menunjukkan bahwa kehidupan tanpa hierarki kaku bukanlah hal mustahil. Musyawarah sebagai inti pengambilan keputusan.
Dalam komunitas Pygmy, tidak ada sistem kasta, gelar bangsawan, atau struktur kepemimpinan permanen. Keputusan penting seperti perpindahan lokasi perkemahan, pembagian wilayah berburu, atau penyelesaian konflik dibahas bersama melalui musyawarah. Setiap anggota komunitas memiliki hak untuk berbicara. Pendapat orang tua dihormati karena pengalaman mereka, tetapi suara kaum muda pun tetap didengar. Prinsip yang dijunjung adalah keseimbangan dan keharmonisan, bukan dominasi. Kepemimpinan yang bersifat situasional. Kepemimpinan dalam masyarakat Pygmy bersifat fleksibel dan kontekstual. Saat berburu, orang yang paling berpengalaman dan terampil akan memimpin strategi. Dalam ritual atau urusan spiritual, individu yang dianggap memiliki pengetahuan adat lebih dalam akan mengambil peran utama. Sementara itu, ketika terjadi konflik, sosok yang bijaksana dan mampu menenangkan suasana akan dihormati sebagai penengah. Tidak ada pemimpin absolut yang memiliki kuasa seumur hidup. Otoritas lahir dari kemampuan dan kepercayaan, bukan dari garis keturunan atau kekayaan. Solidaritas dan budaya berbagi. Nilai kerjasama sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Perburuan dengan jaring misalnya dilakukan secara kolektif dan membutuhkan koordinasi yang rapi. Setelah hasil buruan diperoleh, daging tidak dimiliki oleh individu tertentu, melainkan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota kelompok. Prinsip berbagi ini menciptakan rasa aman sosial. Tidak ada anggota yang dibiarkan kelaparan atau terpinggirkan. Solidaritas menjadi fondasi utama keberlangsungan komunitas, terutama dalam lingkungan hutan yang menuntut kerjasama untuk bertahan hidup. Mekanisme penyelesaian konflik. Konflik dalam komunitas kecil tentu tidak bisa dihindari. Namun, masyarakat Pygmy biasanya menyelesaikannya melalui dialog terbuka, candaan, atau ritual simbolis yang meredakan ketegangan. Tujuannya bukan mencari pemenang, melainkan mengembalikan keseimbangan hubungan. Dalam lingkungan yang bergantung pada kebersamaan, perpecahan dapat membahayakan semua orang. Sistem sosial egaliter suku Pygmy menunjukkan bahwa kekuatan komunitas tidak selalu lahir dari struktur yang kaku, melainkan dari rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama. Di tengah dunia modern yang kompleks, nilai-nilai mereka menjadi pengingat bahwa kerjasama, kesetaraan, dan solidaritas adalah fondasi peradaban yang sejati. Dalam kehidupan komunitas seperti Mbuti, Aka, dan Baka, musik bukan sekadar hiburan. Ia adalah napas spiritual yang menghubungkan manusia dengan hutan. Di tengah rimbunnya pepohonan Afrika Tengah, suara nyanyian mereka mengalun lembut, menyatu dengan desir angin dan kicau burung. Polifoni alami yang mendunia. Salah satu ciri paling khas dari musik Pygmy adalah polifoni alami. Harmoni kompleks yang tercipta dari beberapa suara berbeda yang saling mengisi tanpa direncanakan secara formal. Setiap penyanyi memiliki peran vokal tersendiri, namun semuanya berpadu membentuk irama yang utuh dan dinamis. Menariknya, musik ini sering dinyanyikan tanpa alat musik modern. Ritme muncul dari tepukan tangan, hentakan kaki, atau bunyi-bunyian sederhana dari alam. Struktur lagu bersifat spontan, mengalir mengikuti suasana hati dan momen ritual. Bagi dunia etnomusikologi, musik Pygmy dianggap sebagai salah satu bentuk vokal paling kompleks dan alami di bumi. Musik sebagai jembatan spiritual. Dalam tradisi Mbuti, terdapat ritual terkenal yang disebut Molimo, sebuah upacara sakral yang dilakukan ketika komunitas menghadapi krisis, seperti kematian atau hasil buruan yang menurun. Melalui nyanyian dan bunyi alat tiup khusus, mereka membangunkan roh hutan agar kembali membawa keseimbangan. Bagi mereka, hutan adalah entitas hidup. Jika terjadi ketidakharmonisan, itu berarti hubungan antara manusia dan hutan sedang terganggu. Musik menjadi sarana komunikasi untuk memulihkan ikatan tersebut. Pada kelompok Aka dan Baka, nyanyian juga mengiringi perayaan kelahiran, inisiasi, hingga keberhasilan berburu. Setiap lagu memiliki makna simbolis yang memperkuat identitas kolektif. Ritual dan izin kepada alam. Sebelum berburu atau memasuki wilayah tertentu, beberapa komunitas Pygmy melakukan ritual sederhana sebagai bentuk penghormatan. Mereka percaya bahwa setiap tempat memiliki roh penjaga.
Dengan menyanyikan lagu atau mengucapkan doa tradisional, mereka meminta izin agar aktivitas yang dilakukan tidak mengganggu keseimbangan alam. Tradisi ini menunjukkan pandangan hidup yang penuh rasa hormat terhadap lingkungan. Alam tidak dianggap sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai mitra kehidupan. Warisan tak tertulis. Musik dan spiritualitas Pygmy diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Anak-anak belajar dengan mendengarkan dan ikut bernyanyi bersama orang dewasa. Tidak ada partitur atau catatan tertulis. Hutanlah yang menjadi ruang kelas dan kehidupan sehari-hari menjadi kurikulum. Di tengah arus modernisasi dan tekanan eksternal terhadap komunitas mereka, nyanyian Pygmy tetap bertahan sebagai simbol identitas dan perlawanan budaya. Selama suara itu masih menggema di antara pepohonan, selama itu pula jiwa hutan tetap hidup dalam diri mereka. Meskipun memiliki warisan budaya yang luar biasa, komunitas Pygmy seperti Mbuti, Aka, dan Baka kini menghadapi tantangan besar yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Perubahan zaman membawa tekanan yang tidak ringan bagi masyarakat yang selama ribuan tahun hidup selaras dengan hutan. Deforestasi dan hilangnya tanah leluhur, salah satu ancaman terbesar adalah deforestasi. Pembalakan liar, ekspansi perkebunan, serta pertambangan di kawasan Afrika Tengah telah menggerus hutan hujan yang menjadi rumah mereka. Ketika hutan ditebang, bukan hanya pohon yang hilang, tetapi juga sumber makanan, obat-obatan alami, dan ruang spiritual. Banyak komunitas Pygmy terpaksa meninggalkan wilayah tradisional mereka karena pembukaan lahan atau penetapan taman nasional yang membatasi akses berburu. Ironisnya, kawasan yang dahulu mereka jaga justru kini tertutup bagi mereka atas nama konservasi atau pembangunan ekonomi. Konflik dan ketidakamanan. Beberapa wilayah tempat tinggal komunitas Pygmy, khususnya di Republik Demokratik Kongo dan Republik Afrika Tengah, juga dilanda konflik bersenjata. Dalam situasi perang, masyarakat adat sering menjadi kelompok paling rentan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pangan, dan perlindungan hukum. Ketidakstabilan ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, membuat banyak keluarga Pygmy hidup dalam kemiskinan ekstrim. Diskriminasi sosial masih menjadi persoalan serius. Di sejumlah negara, masyarakat Pygmy kerap dipandang rendah dan mengalami kesenjangan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pekerjaan formal. Anak-anak Pygmy sering kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak karena faktor ekonomi dan stigma sosial. Sementara itu, akses terhadap fasilitas kesehatan modern masih terbatas, terutama bagi komunitas yang tinggal jauh di pedalaman. Upaya perjuangan dan harapan. Sejumlah organisasi lokal dan internasional mulai memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk pengakuan atas tanah leluhur dan pelestarian budaya tradisional. Program pemberdayaan masyarakat, pendidikan berbasis budaya, serta advokasi hukum perlahan membuka ruang dialog antara pemerintah dan komunitas Pygmy. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa modernisasi tidak menghapus identitas mereka, melainkan memberi kesempatan untuk berkembang tanpa kehilangan akar budaya. Tantangan di era modern menjadi ujian besar bagi suku Pygmy. Namun, seperti hutan yang terus tumbuh kembali setelah hujan, komunitas ini menunjukkan ketahanan luar biasa. Masa depan mereka sangat bergantung pada keseimbangan antara pembangunan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, agar suara hutan dan warisan leluhur tetap hidup di tengah dunia yang terus berubah.